Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnia dari kelas 12 IPA 6 Mandua Kota Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Mari kita simak videonya. Perkembangan Islam di Asia Tenggara yang meliputi 7 negara: Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Myanmar. Malaysia. Adjumardi Ajra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Yang kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali atau kini Bangladesh. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh qori dan qori'ah Indonesia. 2. Brunei Darussalam. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan, sebagaimana yang tercantum dalam batu Tarsila atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintah Sultan Bolkiah, Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Sulu, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabaj, Pulau Banggi, Pulau Balambang, Matanani, dan utara Pulau Palawan sampai ke Manila. Yang ketiga, Thailand. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep, Mahanakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah, sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Soleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Yang keempat, Filipina. Islamisasi awal di Sulu dapat diklasifikasi dalam beberapa tahap. Tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal, ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Beberapa pedagang ini menikahi keluarga setempat yang berpengaruh. Pada tahap ini, elemen-elemen Islam awal diintegrasikan ke dalam masyarakat setempat dan secara bertahap terjadi pembentukan keluarga Muslim. Tahap kedua yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga Muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Peristiwa ini bersamaan dengan proses dakwah Islam di Jawa. Pada tahap ini, para pendakwah dikenal dengan sebutan Mahdumin. Tahap ketiga adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baguinda
dengan beberapa penasehatnya yang ahli agama, yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa Muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah. Tahap selanjutnya ialah pendirian kesultanan oleh Syariful Hasyim menjelang tengah abad ke-15. Pada saat itu Islam menyebar dari daerah pantai ke daerah pegunungan di pendalaman Pulau Sulu. Menjelang permulaan abad ke-16, hubungan politik dan perdagangan yang semakin meningkat dengan bagian kepulauan Nusantara lain yang telah berhasil diislamisasi menjadikan Sulu sebagai bagian dari Darul Islam yang berpusat di Malaysia. 5. Vietnam. Agama Islam yang berkembang saat ini di Vietnam beraliran Sunni dan Bani. Muslim Sunni yang tersebar di seluruh penjuru negara itu bermadzhab Syafi'i. Muslim Bani berkembang di daerah Ninh Thuan dan Binh Thuan. Aliran ini tidak terlalu populer karena mengadopsi pengaruh budaya domestik dan memiliki pengaruh kuat dari India. 6. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. 7. Myanmar. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha pada tahun 686 Hijriah, Muslim Tartar. Bangsa Mongol menginvasi Burmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajanya serta memberi keterbatasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya memeluk agama Buddha tatkala Shuja saudara Aurangzeb, pengusaha Imperium Mughal di Hindustan, melarikan diri ke Burmania. Mereka berbaur dengan para penduduk sambil menyebarkan agama Islam. Hikmah pembelajaran. 1. Mengetahui perkembangan Islam di Asia Tenggara. 2. Menambah wawasan keilmuan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ketiga, mempertebal keyakinan dalam mendakwah Islam yang rahmatan lil alamin. 4. Meneladani sikap yang dilakukan oleh para penyebar Islam dalam mendakwah Islam. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.